Asli box aku benar-benar nggak rapi banget. Bahkan ada beberapa yang belum aku crisp pack, kayak Sherbrat ini. Ini ada Financier juga belum aku crisp pack. Alasan aku nggak nge-spam itu adalah karena aku belum selesai crisp pack. Terus aku ngerasa box aku tuh kayak benar-benar jelek banget, nggak rapi kayak orang-orang. Makanya aku jadi males nge-spam guys. Tapi kayak sesuai janji aku guys, aku bakal spam horror today. Maksudnya sekarang. Ini kayak bakal super short. Ini serem banget, cuma ya ceritanya nggak panjang. Ngomong ini serem banget tuh bagi aku ya, karena ini kan aku yang ngalamin. Mungkin kalau aku ceritain gak gitu serem buat kalian, tapi ya semoga menghibur ya. Jadi guys, 2 hari yang lalu aku tuh sempat mimpi horor lagi. Kalau kalian masih ingat sama cerita-cerita horor aku yang dulu, setannya sama guys, si cewek yang hitam itu loh, yang tinggi dan rambutnya hitam, bajunya hitam, semua hitam itu. Kalian masih inget dia gak sih? Ya ampun, dia datang lagi. Thumbnail. Lanjut horror part 2. Jadi di mimpi ini tuh ada aku sama teman aku, tapi jujur aku nggak inget banget teman aku yang mana. Tapi aku tahu dia tuh sahabat aku di kehidupan asli. Dan intinya dia tuh lagi nginep di rumah aku guys. Nah terus itu tuh lagi siang-siang gitu di kamar aku. Dan kalau kalian mau tahu, kamar aku tuh kacanya gede banget. Nih guys, kacanya bener-bener tinggi gede. Dan kamar aku tuh kalau siang-siang tuh remang banget guys, gelap karena aku nggak punya jendela guys, jadi kayak ini tuh tembok di balik ini. Terus pas kita lagi di kamar itu remang-remang mau boci tuh bobo siang guys. Tiba-tiba kita lihat satu bayangan dari kaca yang tadi aku tunjukin. Jadi pas kita ngaca, si setan cewek yang hitam semua ini tuh ada di belakang kita. Tapi anehnya dia tuh kayak nggak menghadap ke kita. Ada yang dengerin guys, lucu banget. Dia cuma diem doang, gak ngapa-ngapain, gak gerak, seakan-akan kayak on pause gitu loh. Tau gak sih kayak TV kalau lagi di stop gitu, sediem itu. Dan kita bener-bener gak tahu banget harus ngapain. Horror part 3. Nah tapi yang bikin serem itu guys adalah walaupun dia on pause dan gak ngadep kita dan dia diem doang, gak gangguin gitu atau nyerang atau gimana, tapi dia senyum guys. Oh my god, dia senyum dan aku masih inget banget senyumannya kayak gimana. Serem banget. Terus maksudnya kan aku udah terbiasa ya ngelihat gitu-gituan di dalam hidup aku. Tapi kan temen aku gak terbiasa guys, jadi dia benar-benar takut banget sampai nangis, sampai stres gitu. Dan aku tuh berusaha tenang juga, nenangin temen aku dan ngasih tahu ya udah kan dia nggak ganggu, kita anggap aja dia nggak ada. Karena dia posisinya tuh lumayan ada di pintu gitu, jadi kita juga nggak bisa keluar kamar. Aku akhirnya ajak temen aku untuk duduk di ranjang dan kita pura-pura tidur aja. Siapa tahu ntar dia hilang gitu loh, kayak tiba-tiba hilang. Nah, bagian seremnya mulai di sini guys. Aduh, aku takut. Lanjut ya ke next part. Thumbnail. Maafin. Mochi. Aku suruh mereka duduk di sini guys karena aku takut. Minta tolong temenin aku sambil aku cerita horor. Jadi guys, pas akhirnya aku sama temen aku tiduran di ranjang mau pura-pura bobo. Bener-bener the moment kita berdua tuh ada di atas ranjang, udah kayak mau nutupin muka pakai selimut. Si setan cewek ini yang gak gerak sama sekali tiba-tiba nengok guys. Nih misalkan tadinya dia diem kayak gini, terus pas kita tiduran di ranjang dia tiba-tiba gini. Jadi lucu ya kalau pakai begini. Jadi nggak serem guys, ngakak. Dia nengoknya lebih ke pelan-pelan sih kayak Annabelle. Kamu pernah nonton Annabelle nggak sih? Sekarang pakai poli deh ya. Jadi dia nengoknya gini. Dan sambil senyum kayak tadi. Ampun, senyumannya nggak bisa hilang guys dari otak aku. Terus nggak lama dia mulai ketawa guys. Yang awalnya ketawanya pelan-pelan kayak kayak gitu. Sampai akhirnya kenceng banget. Sampai temen aku tuh udah teriak-teriak ketakutan. Horror part 5, lanjut ya guys. Sorry lanjutannya lama guys, saya tadi ada mbak aku masuk ke kamar buat beresin, makanya udah tertata rapi lagi di sini. Nah guys, normalnya kalau kalian dengar suara ketawa gitu, kalian pasti takut nggak sih? Aku sih takut banget ya jujur. Jadi aku sama teman aku tuh langsung refleks tutup muka pakai selimut gitu loh. Langsung udah nggak mau lihat, nggak mau denger, aduh takut gitu. Tapi ternyata itu adalah kesalahan yang besar karena gara-gara nutup muka pakai selimut, kita jadi nggak tahu gerak-gerik si setan itu guys. Terus nggak tahu gimana, berasa banget kayak suasananya jadi makin gelap banget. Dan aku pikir gelap tuh ya karena di luar udah gelap, tapi ternyata karena setannya tuh pelan-pelan ada di atas kita guys. Jadi nih misalkan aku tidur nih pakai selimut, nih aku nih guys. Setannya melayang di atas kayak gini nutupin kita. Makanya kenapa jadi gelap banget pandangannya. Terus setannya berbisik guys di kuping aku, mau tahu nggak? Lanjut next video. Horror part 6.
Jadi abis setan yang ada di atas aku, dia bisikin aku sesuatu guys. Dia sih mulutnya nggak berbicara, maksudnya tuh mulutnya nggak gerak gitu loh guys. Tapi aku bisa denger dia ngomong, kayak masuk ke dalam otak aku gitu loh. Intinya dia ngomong kayak, emangnya kamu pikir selama ini aku cuma imajinasi ya? Emangnya selama ini kamu pikir aku cuma bohongan? Kayak gitu guys, kayak sambil ketawa-ketawa juga. Terus habis itu dia juga ngomong kayak, emang kamu pikir aku gak bisa nyakitin kamu karena aku cuma di dalam mimpi. Kayak nantangin gitu guys, parah banget. Thumbnail. Nah, karena temen aku, dia gak berhenti nangis dan teriak-teriak. Setannya sebel guys. Dia jadi makin marah. Terus abis itu, aku kan tutupin muka pakai selimut kan, karena aku takut banget. So kayak I don't know what happened. Tapi intinya, aku tuh denger ada suara kayak jrek gitu. Dan itu ternyata setannya tusuk temen aku guys sampai mati, serem banget. Tusuknya tuh dari leher sampai keluar mulut gitu loh, pakai kuku dia. Ini last part ya gengs. Terus aku benar-benar shock banget dan kaget banget dong liat keadaan temen aku kayak gitu. Udah benar-benar gak gerak guys, alias sudah mati. Dan setannya cuma ketawa-ketawa dan aku pusing, aku gak tahu harus gimana. Terus ketawa setannya tuh makin kenceng dan intinya tuh dia seneng banget. Karena aku tuh benar-benar gak berdaya dan dalam keadaan takut. Kalau kalian mau tahu ya, katanya kalau misalkan kita lagi berhadapan sama setan dan kita takut, ketakutan kita tuh akan memberikan kekuatan kepada setan itu loh guys. Mungkin yang tadinya gak bisa apa-apa gara-gara kita takut, energi takut kita tuh bisa bikin dia jadi beneran nyakitin kita. Terus karena aku terlalu takut dan aku gak berpikir untuk minta bantuan dalam bentuk doa atau minta tolong Tuhan gitu, punggung aku dibaret-baret guys, bener-bener dia tuh baretnya tuh kayak gitu. Dan itu aku bisa berasa banget di mimpi itu kalau punggung aku tuh ada yang gini-gini gitu guys. Dan itu sakit dan perih, udah aduh kacau balau banget guys. Ternyata gak muat, last partnya selanjutnya ya. Horror part 8 atau last part yang beneran. Terus intinya dalam aku keadaan baret-baret gitu, aku mikir kalau aku tuh bakal mati guys. Jadi di situ aku baru ingat untuk berdoa. Jadi intinya aku kayak berdoa, aku minta pertolongan dan minta pengampunan karena aku pikir tuh aku mau mati di mimpi itu guys. Tau gak sih kayak mimpi orang udah on the way mau meninggal gitu. Terus di saat aku lagi doa, dia tuh ketawa-ketawa guys, setannya. Biasa kan, kalian tahu tuh suka kayak gitu. Terus akhirnya aku doa lebih kenceng lagi, sampai akhirnya tuh ketawa dia tuh udah gak kedengeran di kuping aku guys. Terus di saat puncaknya setan itu marah banget denger aku doa, dia tuh mau tusuk aku juga kayak temen aku itu guys, sampai aku mati. Dan aku tuh udah bisa berasa banget ujungnya si kukunya setan itu udah ada di belakang leher aku guys. Tapi tiba-tiba aku tuh denger jerek juga, tapi bukan aku guys, melainkan ada yang bunuh setan itu dari belakang. Ini pertama kalinya aku mimpiin dia mati di mimpi aku guys. Dan setelah itu gak lama aku bangun.